Saya sih mau mengatakan juga kelompok masyarakat muda ini yang kemarin tanggal 25 digerakkan untuk demo. Ya habis mereka berpikir, saya sekolah belum tentu juga nanti dapat kerjaan yang sesuai yang kita harapkan gitu ya. Bahwa mereka sekolah kemudian menganggur, akhirnya ke persoalan-persoalan sosial ya, kriminalitas dan sebagainya. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Survei konsumen Bank Indonesia bulan Agustus 2025 mencatat keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi masih terjaga. Namun demikian, persepsi responden terhadap ketersediaan lapangan kerja saat ini berada pada zona pesimis. Survei konsumen Bank Indonesia pada Agustus 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi masih tetap terjaga. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK Agustus 2025 yang berada pada level optimis sebesar 117,2 meskipun lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 118,1. Di sisi lain, hasil survei Bank Sentral juga menyebutkan persepsi responden terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan saat ini berada pada zona pesimis atau di bawah 100. Persepsi responden untuk kelompok pendidikan setingkat SMA dan akademi atau diploma berada di zona pesimis dengan indeks 88,2 dan 97,5. Sedangkan kelompok pendidikan sarjana dan pasca sarjana mengalami perbaikan dan berada pada zona optimis dengan indeks masing-masing 103,7 dan 111,7. Bahkan hasil survei berdasarkan kelompok usia menyebutkan seluruh responden pesimis terhadap ketersediaan lapangan kerja saat ini. Rentang kelompok usia tersebut mulai dari 20 tahun hingga di atas 60 tahun. Namun ekspektasi ketersediaan lapangan kerja tetap berada pada level optimis. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi menjaga optimisme ketersediaan lapangan kerja, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Timbul Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, kemudian juga Bulana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bulana, apa kabar? Ya, apa kabar Mas Pras? Alhamdulillah saya baik. Kabar baik Pak Timbul, juga. apa kabar? Baik Bu. Baik Pak Timbul, apa kabar Pak? Ya Mas. Ya, selamat. Terima Ya, kasih atas waktu yang sehat disempatkan. Baik, ini menarik kalau kita cermati terkait dengan indeks ketersediaan tenaga kerja begitu, hasil survei konsumen begitu dari Bank Indonesia tadi sudah dijabarkan begitu, responden dari beberapa ya kita tahu begitu warga yang disurvei pun juga masih ada yang cukup pesimis tampaknya dengan ketersediaan lapangan kerja. Nah, review terkait dengan sektor ketenaga kerjaan hingga semester kedua dari kacamata Pak Timbul terlebih dahulu nih, bagaimana sih Pak Timbul OPSI melihatnya? Ya, jadi memang kalau kita perhatikan ya, indeks itu memang mencerminkan kondisi real di lapangan saat ini, bahwa cari kerja susah memang. Nah, untuk kelompok-kelompok masyarakat lulusan SMA, masyarakat muda ya, 20 sampai 25 itu memang tentunya sangat membutuhkan. Dan pemerintah kan seharusnya menyediakan untuk sektor-sektor yang formal gitu ya. Nah, tetapi kan kembali persoalannya sektor formal juga tidak terlalu besar. Kalau kita kemarin baca berita, sidang kabinet itu juga fokus pada pembukaan lapangan kerja, tapi fokusnya pada bagaimana potensi untuk di koperasi Desa Merah Putih yang 80.000, kalau satu koperasi merekrut 5 orang sekitar 400.000, kemudian di replanting, di penanaman kembali di perkebunan dan sebagainya ya, kemudian juga bagaimana koperasi kampung nelayan Merah Putih itu juga bisa merekrut sekitar 200 ribuan, menaker janji di sektor kehutanan 1 juta. Nah, tapi kalau kita perhatikan memang
sektor yang merekrut banyak lapangan kerja itu kan di pertanian ya, pertanian, perikanan, kehutanan ya, yang memang juga sebenarnya untuk masyarakat generasi muda itu enggan ke sana karena memang banyak faktor yang memastikan nilai tambah upahnya juga rendah, jaminan sosialnya rendah, sehingga ini menyebabkan bahwa pembukaan lapangan kerja itu mungkin tuh yang berharap untuk lebih enggak gitu ya. Nah, jadi memang pembukaan lapangan kerja yang sulit ini yang membuat memang artinya indeks itu akhirnya di bawah 100 yang pesimis seperti itu. Dan Baik. kalau kita perhatikan, kalau andai kata indeks ini terus di kelompok masyarakat muda yang pesimis, ya resiko sosial itu tinggi gitu. Ya, bahwa mereka sekolah kemudian menganggur, kemudian mereka tidak bisa mengerjakan apa-apa, ya akhirnya ke persoalan-persoalan sosial ya, kriminalitas dan sebagainya. Saya sih mau mengatakan juga kelompok masyarakat muda ini yang kemarin tanggal 25 digerakkan untuk demo. Ya habis mereka berpikir, saya sekolah belum tentu juga nanti dapat kerjaan yang sesuai yang kita harapkan gitu ya, yang formal paling tidak yang terlindungi. Kalaupun pemerintah sekarang ada strategi membuka lapangan kerja, itu kebanyakan yang tadi saya sampaikan itu informal ya, di sektor-sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan yang memang juga sampai sekarang masih banyak belum dilindungi. Regulasi untuk pekerja informal itu sangat rendah ya, dan ini yang memastikan keengganan untuk masuk dalam sektor itu. Sektor Baik. manufaktur pengolahan itu kan masih diharapkan gitu ya. Tapi kan kembali persoalannya industri yang masuk sekarang juga kan pada modal, pada teknologi. Iya, iya. Dengan kondisi 56% angkatan kerja kita lulusan SMP ke bawah, link and match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha juga masih ada kendala. Mungkin lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi juga belum tentu bisa mengisi lowongan kebutuhan dunia usaha, dunia industri saat ini. Iya. Dan ini kan Baik. dibuktikan dengan pernyataan Naker 1 juta lulusan perguruan tinggi itu nganggur karena Oke. mereka hanya dapat ijazah, sementara sertifikat nggak ada gitu ya. Nah ini kan kembali, kemarin saya sekitar 1 bulan yang lalu saya ke Jawa Tengah 2 kali itu ngobrol dengan dinas provinsi. Investor banyak yang masuk ke Jawa Tengah, tapi yang sulit sekarang apa? SDM-nya. Jadi kalaupun ada mereka Baik. bergerak dari Jawa Barat, Oke, Pak DKI ke Timbul. Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi SDM di Jawa Tengahnya kurang gitu. Iya, iya, iya. Sehingga mereka juga akan mengalami kesulitan seperti itu. Baik, Pak Timbul, ini menarik ya dengan beberapa kondisi real yang perlu dicermati begitu. Bu Lana, Anda melihat seperti apa begitu sebagai ekonom melihat kondisi real yang terjadi saat ini di sektor ketenagakerjaan kita. Sementara di satu sisi kan pemerintah terus berupaya nih untuk menjaring lagi investasi masuk, kemudian ada penciptaan lapangan kerja, bahkan kawasan ekonomi khusus juga akan ditambah lagi, ada 6 KEK begitu ke depannya. Ini sebenarnya potensi-potensi yang sebenarnya perlu sangat dioptimalkan kah, atau yang ada saat ini yang harus dioptimalkan lebih jauh lagi, Bu Lana? Ya, terima kasih Mas Pras dalam pertanyaannya. Kalau saya perhatikan dari pengangguran muda itu sebetulnya sudah cukup lama. Tapi menguat atau meningkat itu waktu COVID. Oke. Ketika COVID, terutama di 3 tahun itu ya, hiring istilahnya loker ya, lowongan kerja itu menurun drastis karena kan ada kita ada mobilisasi PSBB ya, tidak boleh ada kegiatan ekonomi lah. Secara sosial juga kita dibatasi secara cukup strict gitu ya, karena khawatir ke penularan dari COVID. Nah, selain ada proses PHK di situ juga ada tenaga kerja baru yang lulusan baru di tahun-tahun itu numpuk Mas Pras, dan belum bisa terserap penuh saat ini. Nah, itu dikarenakan juga beberapa model pekerjaan kita lebih menggunakan teknologi yang serapan tenaga kerjanya juga mengecil. Jadi kalau dulu sebelum 5 mungkin 10 tahun yang lalu 1% pertumbuhan ekonomi kita itu bisa menyerap sekitar 500-an ribu tenaga kerja baru. Sekarang nggak bisa lagi, 1% itu hanya bisa menyerap sekitar 200.000, itu pun juga udah maksimum. Jadi kalau tadi Pak Timbul menyampaikan akan ada serapan sekitar 1 jutaan dan segala macam, memang harus ditumbuhkan
sektor-sektor yang bisa menyerap tenaga kerja yang cukup besar, terutama memang sektor-sektor perkebunan dan sektor-sektor yang berbasis sumber daya alam. Tapi memang betul juga ada perubahan preferensi dari generasi muda kita itu, kalau bekerja pengennya ya pastinya pengen lebih baik kan. Artinya bukan berarti sektor pertanian atau perkebunan itu nggak lebih baik ya, tapi nilai tambahnya. Bagi mereka mungkin sudahlah saya ada motor ya saya gunakan maksimal. Itu lebih baik daripada saya harus melakukan di sektor pertanian yang resikonya karena cuaca dan lain-lain. Nah, tentu saja memang investasi itu is emas ya, harus dilakukan untuk melakukan penyerapan ini. Cuman kita kan juga nggak bisa meminta mereka yang berinvestasi ini untuk menyerap tenaga kerja muda. Iya. Ya, yang mereka ingin itu sebetulnya paling tidak mereka sudah punya pengalaman 3-4 tahun lah. Nah, ini bagaimana membekali angkatan kerja muda kita ini dengan pengalaman. Tadi Pak Timbul menyebutkan ada sertifikasi. Nah, sebaiknya ada upaya untuk bisa meningkatkan mereka pengalaman melalui mungkin ya seperti magang, tapi saya nggak tahu apakah ini bisa dilakukan semacam kewajiban gitu ya, bahwa perusahaan harus menerima mereka untuk magang dan lain-lainnya dan memberikan sertifikasi. Dulu ada Badan Latihan Kerja, BLK ya, Badan Latihan Kerja. Nah, itu barangkali bisa dipertimbangkan untuk diaktifkan lagi, dan beberapa waktu yang lalu juga ada kartu prakerja, memberikan training kepada mereka-mereka untuk bisa mempunyai bekal untuk bisa bekerja mandiri. Memang situasi ketenaga kerjaan nggak hanya di kita Mas Pras, di semua negara juga mengalami masalah. Karena disrupsi teknologi ini sangat berat sebetulnya. Betul. Konsekuensinya memang pada generasi muda. Itu pengangguran muda itu mencapai 17% loh Mas Pras di antara mereka di usia tersebut. Itu sangat berat dan mereka tidak dalam kondisi mendapat edukasi atau training pada saat itu. Jadi benar-benar, dan itu termasuk tertinggi kita di Asia, di Jepang gitu hanya sekitar 3%. Di kita itu hampir 18%. Jadi ini memang satu situasi yang sangat serius, harus dicari jalan keluarnya. Strateginya apa saja yang perlu kita lakukan begitu, baik dari sisi pemerintah, pelaku usaha begitu, dan sejumlah kalangan di Indonesia? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Bu Lana dan juga Pak Timbul, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Oke. Izin saya sampaikan infografis sebentar ya Bu Lana ya dan Pak Timbul ya. Ini ada yang namanya not in training and apa ya? Iya sih. Memang tuh generasi muda itu harus banyak dikasih pelatihan ya Bu, karena ya di kampus kita kan masih ya umum-umum aja begitu ya. Betul Mas. Ya memang kampus nggak bisa diharapkan terus langsung menjadikan mereka siap ya. Iya. Yang dulu istilah siap pakai, siap apa, itu tetap harus ada training yang lain. Iya, betul. Nah, itu di Balai Latihan Kerjanya harus dioptimalkan tuh. Ya, saya nggak tahu Pak Timbul, Balai Latihan Kerja itu masih ada nggak ya? Ada Bu. Jadi kemarin waktu zamannya Pak Duida Fauzia tuh ada program membuat BLK komunitas. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan saat ini saya akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan indeks ketersediaan lapangan kerja dari sisi pendidikan. Begitu kita lihat untuk SMA dan juga diploma, seperti apa sih ini hasil survei konsumen dari Bank Indonesia. Ya, untuk tingkat SMA kita lihat nampaknya justru masuk ke dalam zona pesimis karena di bawah rentang moderatnya adalah di 100 begitu. Dan ini menjadi salah satu hal yang tadi perlu kita cermati bersama, angkatan muda ini yang perlu kita beri banyak pelatihan, mungkin magang di tempat-tempat bekerja ya. Sementara untuk akademi atau diploma ini pun tidak jauh berbeda begitu kalau kita bandingkan dengan bulan Juli dan juga Agustus. 102,6 sempat memang berada di level optimis ya untuk di bulan sebelumnya, tapi bulan Agustus ini justru ada penurunan menjadi 97,5 atau masuk ke dalam zona pesimis. Dan selanjutnya untuk indeks ketersediaan lapangan kerja dari sisi sarjana
dan juga pasca sarjana. Ini dia untuk tingkatannya kita akan cermati bersama. Justru untuk S1 ataupun sarjana begitu, kemudian pasca sarjana ke atas mengalami indeks ketersediaan yang ya persepsinya cukup tinggi begitu. Mereka masih cukup optimis. Dari sebelumnya pesimis, sekarang 103,7 di tingkat sarjana, kemudian 103 menjadi 111,7 untuk pasca sarjana. Dan selanjutnya kita lihat dari struktur ketenagakerjaan Indonesia. Kita akan cermati bersama seperti apa ini data dari Badan Pusat Statistik Angkatan Kerja ini per Februari 2025. 153,05 juta orang, sementara yang bekerja ada 145,77 juta orang atau ada peningkatan 3,59 juta, sementara pengangguran 7,28 juta orang. Ini juga naik hampir 1 juta, tepatnya 0,88 juta begitu. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut begitu tentunya bersama dengan narasumber kita Pak Timbul Siregar, kemudian juga Ibu Lana Sulistianingsih. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Bu Lana dan juga Pak Timbul. Nah, ini apa yang bisa kita lihat Bu Lana? Misalnya Anda bisa melihat dari sisi akademisi, ekonom juga melihat seperti apa sih sebenarnya kebutuhan tadi Anda katakan disrupsi digital ini menjadi PR tersendiri untuk dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Kemudian bagaimana dengan kesiapan SDM kita sendiri begitu Bu Lana? Silakan. Ya, Mas Pras, mohon maaf ini bisa terdengar baik? Ya, sudah Bu, terdengar Bu. Ya, ini soalnya agak keputus-putus. Baik. Ya, pengangguran muda ini memang menjadi masalah yang apa ya? Khawatirnya ini pengangguran struktural. Artinya memang ada perbedaan skill yang diperlukan dari kebutuhan tenaga kerja. Jadi ketika kondisi sekarang itu sudah berbasis teknologi yang sangat tinggi, sementara tenaga kerja muda kita ini mungkin tidak punya bekal yang cukup untuk bisa melakukan kegiatan di sektor teknologi ini. Nah, ini yang khawatirnya menjadi pengangguran struktural dan itu akan cukup lama untuk penanganannya, kecuali memang harus diinterupsi atau diintervensi oleh pemerintah tadi melalui pendidikan ekstra ya, seperti training dan lainnya. Karena mereka ini tadi kalau kita lihat data di tempat Mas Pras, yang untuk S1 dan pasca sarjana kan menunjukkan kenaikan. Sementara yang di SMA masih tadi penurunan untuk penganggurannya tapi kenaikan untuk ketenaga kerjaannya ya. Nah, mereka ini kan relatif sudah mungkin juga berkeluarga atau apa, sehingga kebutuhan untuk tetap bekerja ya Mas Pras. Jadi kita ada istilah tetap bekerja atau bekerja tetap. Nah, harapannya sih bekerja tetap itu lebih banyak jumlahnya. Tapi kalau data BPS menunjukkan pengangguran memang menurun. Tapi kalau kita lihat lagi data yang di sektor informal itu meningkat, Mas. Jadi mereka yang udah usia bekerja, usia tadi S1 ataupun pasca, bisa jadi mereka tetap bekerja karena sudah punya keluarga, mungkin sudah punya anak. Jadi apapun pekerjaannya, mohon maaf ini kalau kita perhatikan tenaga pekerjaan informal itu menunjukkan kenaikan dan jumlah jam kerjanya juga meningkat, Mas Pras. Nah, sementara kalau SMA mungkin masih ditanggung keluarga ya, atau dia belum betul-betul dianggap bisa bekerja, jadi ya memang masih banyak. Jadi mereka ya masih di dalam tanggungan keluarga. Tapi ketika S1 dan pasca ini bekerja, nah ini kita harus lihat kualitas dari pekerjaannya, Mas. Oke lah, untuk sementara jangka pendek kualitas pekerjaan ini ya sudahlah, karena memang pekerjaan formal ini sekarang seperti kata Pak Timbul juga berkurang karena penggunaan teknologi. Nah, nampaknya sih perlu ada pemikiran pekerjaan-pekerjaan yang mana yang boleh digantikan oleh teknologi dan mana yang harus tetap dipertahankan untuk manusia, untuk labor kita. Nah, seperti itu Mas Pras. Kita ini masalahnya juga punya penduduk yang banyak, sehingga janganlah seperti bank misalnya ya, ini kan pekerjaan formal. Memang by teknologi akan lebih mudah. Tapi masa sih kalau kita ketemu mau ke teller itu ketemunya mesin juga gitu loh. Kan nggak ada salahnya kalau itu tetap tenaga kerja manusia. Ya, jadi perlu mungkin ya ke depan tuh diatur teknologi-teknologi yang berbasis massal itu seperti apa yang boleh dilakukan. Baik. Ya, tentunya tidak bermaksud untuk mengurangi efisiensi ataupun produktivitas dari perusahaan. Pasti perusahaan pengennya selalu ada produktivitas yang tinggi dan itu memang mau nggak mau memang harusnya mesin. Tapi tolonglah, artinya kita kan semua sekarang memang dalam masalah ini. Nah, pemerintah kalau misalnya bisa menciptakan pekerjaan formal, kan dan antara dengan jumlah uang yang sekarang dikelola
itu bisa lah menciptakan pekerjaan formal seperti kan ada rencana membangun yang sampah menjadi listrik. Nah, bisa jadi di situ ada kebutuhan tenaga kerja. Nah, kalau bisa ya tenaga kerjanya cukup banyak, terutama yang muda-muda ini Baik. karena yang muda-muda ini paling rentan, Mas Pras, nggak punya Iya. pengalaman, gampang ditolak dah. Betul. Oke, oke. Ini Heeh. menarik ini nih. Nah, Pak Timbul, opsi sendiri seperti apa sebagai organisasi pekerja begitu kan melihat sebenarnya ya tadi ada disrupsi digital, kemudian sektor informal yang justru banyak menyerap tenaga kerja, sementara diharapkan banyak yang bekerja tetap, yang jangan yang tetap bekerja begitu. Pak Timbul, dari kacamata Anda bagaimana nih? Ya, jadi memang ini kan sebuah keniscayaan ya, ada pergeseran padat karya ke padat modal, padat Oke. teknologi ya. Itu menjadi hal yang harus dijawab oleh pemerintah. Satu, harus ada memang pelatihan vokasional yang sangat masif gitu, yang Oke. didukung oleh anggaran. Kalau kita bicara RAK, apa rencana kerja pemerintah 2026, saya perhatikan sedikit itu ya yang dialokasikan. Nah, tentunya ketersediaan SDM ini yang harus menjadi fokus. Nah, misalnya terkait dengan anak-anak muda yang belum punya pengalaman, sehingga persepsi mereka kan memang rendah. Ya tadi Bulana bilang masih ditanggung keluarga. Mereka juga lulus SMA, lulus kuliah juga belum tentu punya skill ya, karena mereka hanya punya ijazah, belum punya sertifikat. Kemudian mereka melihat 7,28 juta banyak yang nganggur, ditambah lagi 11,67 setengah penganggur yang kerjanya memang masih cari kerja. Ini kan juga bisa menciptakan persepsi yang akhirnya rendah terhadap ketersediaan lapangan kerja. Nah, oleh sebab itu untuk misalnya menciptakan pengalaman, saya sih berharap pemerintah punya terobosan untuk pemagangan yang lebih dimasifkan dengan memberikan insentif kepada perusahaan yang membuka Oke. pemagangan. Jangan sekedar hanya ini ada mau magang, enggak, kasih insentif kepada mereka sehingga antara belajar dengan proses bekerja itu menjadi satu kesatuan membentuk skill mereka. Demikian juga dengan bagaimana membiayai peningkatan skill yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri, dan itu memang harus didukung dengan alokasi anggaran Hmm. ya. Nah, BLK yang selama ini ada kan menurut saya ke dunia usaha. Nah, ini yang harus juga digerakkan sehingga bisa ketersediaan SDM. Nah, tentunya kita berharap ke depan kalaupun pemerintah belum mampu menggeser informal menjadi formal yang lebih banyak, tapi informal ini juga harus dilindungi supaya bisa menjadi daya tarik buat masyarakat muda kita, pengangguran ini untuk masuk ya. Misalnya tadi pertanian, yang tadi dari pertanian, perkebunan, hortikultura, perikanan, kelautan Ya. dengan perkebunan, kehutanan, itu juga diberikan kepastian sehingga mereka mau masuk karena nilai tambah upahnya oke, jaminan sosialnya, ada perlindungan K3-nya yang akhirnya mereka cenderung oke, ini lapangan sektor yang membuka lapangan kerja banyak sehingga bisa masuk ke sana. Nah, jadi ini kan usaha bagaimana misalnya ya pekerja ojek online itu kan menjadi keniscayaan adanya kebutuhan untuk transportasi dan pergerakan barang ya, misalnya order dan sebagainya. Ini harus juga dilindungi. Oke. Nah, misalnya saya perhatikan, itu kan ada tuh Permenaker 5, Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2021, itu mewajibkan pekerja ojol itu menjadi peserta JKK-JKM, kecelakaan kerja kematian. Artinya mereka harus dilindungi. Tapi pada pelaksanaannya, itu kan masih sedikit pekerja ojek online yang dilindungi. Nah, ini kan kembali ada regulasinya, tapi tidak diperkuat dengan struktur hukumnya. Nah, jadi perlindungan itu kan yang nanti menjadi daya tarik untuk masuk ke semua sektor yang artinya mau informal mau formal tetap kita memiliki nilai tambah upah yang baik, kemudian dilindungi, kemudian kita juga bisa nanti sejahtera. Baik, baik. Seperti yang di pasal 1 angka 31 Undang-Undang 13 bahwa pekerja di dalam hubungan kerja formal maupun di luar hubungan kerja yang informal itu menjadi subjek yang disejahterakan oleh pemerintah sebagai kaitannya dengan pembangunan ketenaga kerjaan seperti itu. Baik, baik Pak Timbul, ini menarik. Lantas upaya apa saja kalau kita bicara untuk bisa meningkatkan lagi begitu ya optimisme terutama bagi tenaga kerja muda di Indonesia bahwa peluang tenaga kerja ini masih akan terus ada begitu dengan peluang-peluang baru yang akan diciptakan. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Timbul dan juga Bulana, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Timbul Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, kemudian Ibu Lana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia. Baik, nah kalau kita bicara untuk membangun lagi persepsi, sehingga nanti pada saat mungkin survei yang dilakukan begitu oleh Bank Sentral ini sudah ada perubahan persepsi lagi nih Bu Lana, begitu bahwa optimisme kembali lagi ada begitu untuk pendidikan tadi SMA, kemudian juga diploma, begitu bahwa ya peluang bagi mereka sebenarnya tetap ada begitu. Nah, ini apa yang perlu kita elaborasikan lah begitu Bu Lana, silakan. Mas, yang memang akan berat sekali kalau tanggung jawab ini ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat, walaupun namanya pemerintah mesti tetap harus hadir gitu ya. Nah, bagaimana kalau kemudian berkolaborasi dengan pemerintah daerah? Rencana ke depan kan dengan Menteri Keuangan yang sekarang ini Pak Purbaya kan untuk dana alokasi umumnya nanti nggak dipotong, nggak dikurangi lah, nggak seperti sekarang tahun ini. Nah, bisa nggak itu bekerja sama dengan pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah yang bisa menggunakan DAU-nya itu lebih banyak untuk memperbaiki ya kualitas dari tenaga kerja kita, supaya juga tenaga kerja kita ini bisa diserap, dan tentunya juga mau nggak mau harus menciptakan investasi. Kalau saya lihat di daerah-daerah yang relatif ya punya daerah wisata yang bagus gitu ya. Kemarin ini misalnya saya ada berkunjung ke Wonosobo, ke Magelang, itu banyak kegiatan-kegiatan turis itu dilakukan oleh anak-anak muda ini. Mereka sebetulnya kreativitasnya tinggi. Jadi mereka harus diberikan ruang untuk coba deh dibangun nih, kita punya pariwisata seperti ini. Dengan sekarang kemampuan mereka secara digital yang luar biasa ya, melebihi angkatan saya misalnya, dengan menggunakan medsos, mereka bisa mempromosikan wisata-wisata di daerah yang berkolaborasi dengan daerah, dan mereka diberikan ruang. Mereka mau melakukan apa? Apakah mereka yang akan melakukan promosi? Apakah mereka yang melakukan semacam apa ya, memberikan ruang lah. Nah, daerah sekarang kan juga berkompetisi nih untuk kebutuhan pariwisata. Saya kira go lokal sekarang juga sangat menarik ya, dan banyak daerah yang bagus-bagus yang bisa dieksplor. Apalagi ada kuliner di sana. Jadi tetap harus ada kolaborasi sih Mas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena tanggung jawab ini berat. Ya, dan pemerintah daerah juga harus punya inisiatif-inisiatif, termasuk bagaimana pemerintah pusat memberikan insentif kalau daerah ini mampu menyerap tenaga kerja, khususnya tenaga kerja muda, mungkin bisa diberikan insentif terkait DAU-nya. Nah, seperti itu. Dulu pernah ada kriteria seperti untuk inflasi ya Mas. Kalau daerah itu punya inflasi yang bagus, mereka rendah gitu ya, diberikan insentif melalui DAU. Nah, kenapa? Apakah itu bisa dilakukan sekarang? Jadi kalau untuk kebutuhan tenaga kerja, generasi mudanya itu bisa terserap. Minimal ya, mungkin sekarang oke lah tetap bekerja secara informal, nggak apa-apa. Ya, tadi isunya Pak Timbul itu memang sangat tepat. Mereka nggak ada security, ya, jaminan bahwa mereka bisa dapat setiap bulan seperti itu. Efeknya akan berdampak kemana-mana Mas, termasuk konsumsi rumah tangga, yang akhirnya nanti berdampak pada pertumbuhan ekonomi juga. Siapa yang beli barang gitu. Nah, jadi tolong deh, barangkali bisa kalau pemerintah daerah ini bisa diajak untuk berani diberikan insentif tadi. Baik, ini menarik. Pak Timbul, lantas bagaimana? Kita tahu angkatan kerja muda kita ini kan sangat potensial, dan ini powerful lah ya, bisa dikatakan begitu, untuk bisa mendorong roda perekonomian nasional. Nah, kolaborasi pemerintah pusat, daerah, kemudian bentuk-bentuk seperti apa sih pekerjaan yang cocok, kemudian bagaimana peluang-peluang itu diciptakan menurut Anda ini nanti bottleneck-nya di bagian mana? Apakah kaitannya dengan anggaran, kemudian lagi-lagi bicara mengenai regulasi, atau seperti apa nih? Silakan Pak Timbul. Ya, jadi memang betul mengacu pada Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, ketenaga kerjaan itu kan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yaitu pusat dan daerah. Jadi memang tentunya harus ada kolaborasi. Nah, bagaimana kalau kita perhatikannya di RAPBN 2026 itu kan terjadi penurunan yang cukup signifikan transfer ke daerah. Ada DBH-nya turun, insentif fiskalnya, sampai daerah otonomi khusus. Nah, ini juga kan sebenarnya harus diperkuat, justru bukan malah diturunkan, sehingga daerah juga memiliki kemampuan fiskal untuk bisa lebih misalnya fokus dikasih untuk bagaimana membuka pelatihan-pelatihan kerja yang berbasis pada kondisi di lapangan. Misalnya di daerah-daerah yang punya nilai tambah pariwisata desa, ayo diperkuat. Misalnya ada nelayan, diperkuat di sana.
pelatihan sehingga mereka bisa lebih maju. Nah, tentunya ini juga dikaitkan dengan bagaimana untuk daerah-daerah yang punya potensi untuk migrasi ya, pekerja migran Indonesia itu juga harus diberikan fasilitas ya, diberikan pelatihan, diberikan bantuan edukasi literasi sehingga mereka memiliki keterampilan, memiliki kepastian ketika bekerja di luar negeri. Ini kita nggak bisa menihilkan, tapi bagaimana kita lebih mengoptimalkan pembukaan lapangan kerja baik di dalam negeri maupun di luar. Nah, jadi tentunya saya sih berharap ada dukungan politik anggaran dulu dari pemerintah untuk memastikan di desa juga bisa bergerak. Misalnya dana desa juga kan menjadi hal yang penting untuk menggerakkan lapangan kerja di sana yang memang sekarang mau dialihkan nih ke Koperasi Desa Merah Putih. Nah, demikian juga bagaimana terkait dengan kondisi-kondisi real di lapangan yang memang harus terus diperhatikan. Nah, jadi kembali menurut saya sih bahwa ada kebijakan-kebijakan khusus yang fokus untuk membuka lapangan kerja ya, formal maupun informal, tapi memang ada hal yang perlu diperbaiki yang memang sektor-sektor informal kita yang selama ini tidak pernah disentuh dalam sisi regulasi untuk memberikan kepastian, perlindungan dan sebagainya. Jadi saya sih berharap dimulai dulu dari titik anggaran kita yang memang bisa menggerakkan desa, yang bisa menggerakkan masyarakat untuk bisa tumbuh dari bawah gitu. Bukan tumbuhnya mereka urbanisasi ke kota. Jadi nanti desa tuh akan ketinggalan dan sebagainya. Semangat kita adalah bagaimana memperkecil kesenjangan antara kota dan desa, antara daerah Jawa dengan daerah luar Jawa. Ya, kalau kita lihat data-data masih terpusat di Jawa dan sebagainya seperti itu. Baik, Pak Timbul, itu dia beberapa langkah yang mungkin bisa kita sampaikan juga nanti kepada pemerintah, dan semoga ini memang bentuk kehadiran pemerintah yang seperti Bu Lana katakan juga memiliki peran yang sangat besar juga ya, pemerintah pusat maupun daerah untuk menciptakan lapangan kerja dan membangun lagi bagaimana skill ya, keahlian dari calon-calon pekerja kita dari usia muda di Indonesia. Baik, Pak Timbul, Bu Lana, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih, Bu Lana. Terima kasih. Terima kasih, Bu Lana. Terima kasih, Mas.